warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'ani syabihi wal mathili wan nadhir, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fid din, asanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini. Masih melanjutkan kitab Mawa'id Imaniyah min Ahadits Nabawiyah. Nasihat-nasihat keimanan yang diambil dari hadis-hadis Nabi. Kitab yang ditulis oleh beliau Abu Abdurrahman Munir Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Yang dari pembahasan ini yaitu kita kaji yang poin yang pertama tentang halawatul iman. Telah kita baca muqaddimah dari permasalahan halawatul iman ini, tinggal kita jelaskan di sini tentang apa itu makna halawatul iman. Dikatakan ahil habib, i'lam rahimakallah, anna lil imani halawatan yajiduhal abdul mu'min. Ketahuilah, wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepadamu, bahwa keimanan itu memiliki halawah, memiliki rasa manis yang bisa didapatkan oleh seorang hamba yang mukmin. Famin rahmatillahi bi'ibadihi an ja'ala li ibadatihim asaran ukhrawiyah. Sebelumnya kita ketahui bahwa di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ialah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh hambanya itu ada asaran ukhrawiyah, ada pengaruh-pengaruh atau bekas-bekas yang bermanfaat nanti di akhirat. Ada pengaruh-pengaruh yang bersifat ukhrawi, serta ada juga asaran duniawiyah, ada pengaruh-pengaruh yang bersifat duniawi. Dicontohkan di sini ya, di antara asaran ukhrawiyah, di antara pengaruh-pengaruh nanti di akhirat, kesudahan-kesudahan yang baik nanti di akhirat, adanya hasanat, kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kebaikan kepada kita. Berupa apa? Kalau kebaikan bisa pahala. Pahala yang banyak dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misalnya satu ibadah yang kita lakukan, itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, dan masih Allah lipat gandakan, ada yang 700, ada yang mungkin lebih dari itu. Bahkan seperti misalnya salat berjamaah bisa 25, 27 dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan dengan kebaikan-kebaikannya. Atau yang kedua, wa mahwis sayyi'at, yaitu dihapusnya kejelekan-kejelekan kita atau dosa-dosa kita. Bahkan bisa saja kejelekan kita yang sebanyak ulun yang ada di lautan itu bisa terhapus hanya dengan amalan-amalan yang ringan. Seperti orang habis salat dia membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33,
lalu Allah Akbar 33, dan untuk menggenapkan 100-nya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kata Nabi SAW, itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan kita, meskipun kejelekan kita itu sebanyak puing yang ada di lautan. Itu namanya mahwus sayyiat. Lalu juga ada waraf'id darajat. Ada juga berupa ditinggikan derajat-derajat kita nanti di akhirat. Ini asarat ukhrawiyah gitu ya. Pengaruh-pengaruh nanti di akhirat, ditinggikan derajat-derajat kita. Karena bisa saja kadang mungkin kita tidak tahu ternyata kita itu ditinggikan derajat kita. Seperti dalam hadis seorang yang tiba-tiba ketika di surga, dia dinaikkan derajatnya, dinaikkan tingkatannya. Maka dia heran, dia tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, anna li hada, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan seperti ini, kok tiba-tiba naik derajatku? Maka kata Allah, ya, hada bistighfari waladika laka. Ini karena sebab anakmu memohonkan ampunan untukmu. Ya, kalau sekarang orang itu punya anak, kemudian anak itu mau memohonkan ampunan, beristighfar untuk orang tuanya bisa ditinggikan derajatnya. Ini namanya atharan ukhrawiyah. Ada juga wa atharan dunyawiyah, ada pengaruh-pengaruh yang sifatnya duniawi, yaitu ar-rahatu wal amanu was sakinatu wal itmi'nan. Adanya rasa lapang ketika kita jalankan ibadah, rasanya lapang, atau juga aman, atau tenang, atau nyaman. Pokoknya ini pengaruh-pengaruh duniawi, dan ini yang nanti akan menjadi pembahasan tentang masalah halawatul iman. Orang itu ketika melakukan ibadah, dia rasanya nyaman, lapang hatinya, tidak ada tekanan sama sekali. Bahkan sekalipun dia misalnya mengeluarkan harta yang banyak, atau mungkin barangkali dia mengeluarkan tenaga yang banyak pula, tapi dia merasa lapang. Itu namanya orang nanti mendapatkan halawatul iman, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala an halawatil iman. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala berbicara tentang halawatul iman, yaitu beliau mengatakan annaha ma yajiduhul insanu fi nafsihi wa qalbihi minat tuma'ninati warrahati wal insyirah wa laysat mudrakatan bil lu'abi wal fab fal maqsudu bil halawa huna al halawatul qalbiyah. Kata beliau, yang namanya halawatul iman yaitu sesuatu yang didapatkan oleh seseorang dalam dirinya, di dalam hatinya, berupa ketenangan, rasa nyaman dan lapang. Orang itu beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi rasanya nyaman, rasanya lapang gitu. Dan dikatakan di sini itu yang namanya halawatul iman, manisnya iman, ya. Yaitu itu tidak didapatkan dengan lu'ab wal fam, tidak bisa dirasakan dengan ludah, ya, atau dengan mulut. Mungkin kalau makanan iya bisa kita rasakan, oh ini rasanya enak. Atau misalnya gula, kita rasakan oh ini rasanya manis. Madu kita rasakan manis, kan gitu. Tapi yang namanya halawatul iman, manis ini tidak bisa kita rasakan dengan mulut kita atau ludah kita. Fal maqsudu bil halawati huna al halawah al qalbiyah. Maka yang dimaksud dengan rasa manisnya iman di sini adalah rasa manis yang ada dalam hati. Ini yang disebut dengan halawatul iman. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi orang itu, misalnya kita itu ketika ta'lim misalnya, kita pulang itu enggak ada penyesalan. Penyesalan
Kadang-kadang kan orang kalau misalnya habis nonton dia menyesal, belum tidur misalnya, atau mungkin ternyata dia keluarkan uang karena nonton dia harus bayar, itu misal. Ada rasa penyesalan barangkali, tapi orang ketika dia melakukan ibadah, baca Quran, itu tidak ada penyesalan pada dirinya, karena yang dia dapatkan itu ketenangan, rasa nyaman, dan lain sebagainya. Terus dari sini, akhi fillah, al-imanu huwa ghida'ul qulub wa quwwatuha kama anna ta'am wa syarab ghida'ul abdan wa quwwatuha. Wahai saudaraku karena Allah, yang namanya keimanan itu adalah ghida'ul qulub, gizi bagi hati. Jadi keimanan itu makanan yang bermanfaat atau gizinya hati kita. Wa quwwatuha, dan juga memberi kekuatan dalam hati. Ini yang namanya iman. Bagi hati kita itu ibarat ini suplemen yang sangat kita butuhkan. Ini bisa menguatkan hati kita. Kama anna ta'ama wasyaraba ghida'ul abdan wa quwwatuha. Sebagaimana makanan dan minuman itu adalah gizi bagi badan kita, bagi jasmani kita, dan untuk kekuatannya. Supaya jasmani itu kita kuat, kan otomatis harus dikasih suplemen makanan gitu, atau makanan harus masuk. Orang kalau sakit misalnya, itu kalau dia misalnya ngedrop, dia tidak mau makan, pasti dia itu lemah. Dan itu kadang bisa bahaya kan itu. Orang itu kalau sakit terus dia nggak mau makan, rasanya pahit misalnya, kalau tidak dipaksa untuk makan itu kan bahaya. Karena memang makanan itu untuk jasmaninya sesuatu yang sangat diperlukan. Akhirnya kadang-kadang ya kalau nggak mau makan, akhirnya anaknya bawa saja lah ke rumah sakit biar dihipuskan sekalian gitu. Kenapa? Ini tubuh butuh makanan, tapi dia nggak mau. Nah makanya yang namanya makanan itu perkara yang penting bagi badan atau jasmani. Terusnya, wa kama annal jasada la yajidu halawata ta'am wa syarab illa inda sihhatihi. Fa idza saqima lam yajid halawatan ma yanfa'uhu min dzalik. Sebagaimana tubuh kita, jasad kita itu tidak akan merasakan manisnya makanan dan juga minuman kecuali kalau kita lagi sehat. Kecuali kalau jasmani kita lagi sehat. Ya. Kita misalnya mendapatkan makanan, yang makanan itu enak, jasmani kita itu juga lagi sehat. Itu rasanya enak gitu. Tapi kalau sekarang, dan ini seringnya, ketika orang lagi sakit, yang ditawarkan itu yang enak-enak, tapi lagi nggak doyan gitu kan. Mau sate. Kemarin nggak pernah kasih sate, gitu. Giliran sakit ditawari, mau sate nggak? Kalau lagi sehat nggak ada yang nawari, giliran lagi sehat banyak yang nawari. Maka di sini ya, yang namanya jasad, tubuh, itu tidak akan merasakan manisnya makanan dan juga minuman kecuali kalau tubuhnya itu lagi sehat. Tapi sebaliknya ya, wa idza saqima fa idza saqima lam yajid halawatan ma yanfa'uhu min dzalik. Kalau dia sedang sakit, maka dia tidak akan merasakan manisnya sesuatu yang bermanfaat untuknya. Bal qad yastahli ma yadurruhu. Bahkan ketika orang itu sedang sakit, kadang dia menganggap manisnya sesuatu yang malah membahayakan. Jadi sesuatu yang membahayakan malah kadang bisa dianggap manis oleh siapa? Oleh orang yang jasmaninya sedang sakit. Ya misalnya ya anak itu ketika lagi sakit itu malah mintanya es krim misalnya. Ya memang dia waktu lagi sehat juga suka es krim. Tapi ini lagi sakit, ini bisa berbahaya kan begitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang berbahaya malah dianggap manis oleh orang yang sedang sakit. Dan juga wa ma laysa fihi halawah li ghalabati saqami alaih.
sesuatu yang sebenarnya tidak manis, kadang malah orang menganggapnya manis karena terkalahkan oleh sakitnya. Dan orang bisa merasakan ya, yang seperti ini pada tubuhnya. Ketika lagi sakit, itu makanan apapun rasanya nggak enak. Tapi kadang-kadang sesuatu yang malah membahayakan dirinya malah orang menganggap enak. Contohnya orang lagi pilek, kalau dia enak rokok gitu. Sorry ya. Kadang-kadang kan begitu, maksudnya itu nggak manfaat gitu. Tapi dia malah mengkonsumsi yang malah berbahaya gitu. Makanan nggak doyan, bayangkan dari pagi udah sarapan belum, rokok mau kan gitu. Padahal dia lagi sakit. Dan itu berbahaya kan gitu. Ini orang yang sedang sakit ini. Nah sekarang hubungkan dengan hati. Fakadzalikal qalbu innama yajidu halawatal iman min asqamihi wa afatihi. Demikian pula hati. Hati itu ya, innama yajidu halawatal iman. Hati itu dia akan mendapatkan, merasakan manisnya iman min asqamihi wa afatihi, ketika hati itu lepas dari sakitnya atau penyakitnya. Hati itu akan bisa merasakan manisnya iman kalau memang hati itu bisa lepas dari sakitnya atau penyakitnya. Faida salima min maradil ahwa, ini penyakitnya dua di sini. Faida salima min maradil ahwa, ketika dia atau hati itu selamat dari penyakit al-ahwa atau hawa, al-mudillah yang menyesatkan, wasyahawat al-muharramah dan syahwat yang diharamkan, wajada halawatal imani hina idzin, dia akan mendapatkan manisnya iman saat itu. Lihat di sini nih. Hati sekarang nih. Ketika hati itu sehat, hati itu selamat dari penyakit al-ahwa al-mudillah, penyakit hawa ya. Yaitu termasuk syubhat di sini yang menyesatkan. Seperti kalau hati itu misalnya penyakit yang berkaitan dengan ahwa di sini ya, atau hawa nafsu, yaitu misalnya kejahilan, al-jahl. Kalau hatinya itu selamat dari kejahilan, berarti hatinya itu punya ilmu, dia akan merasakan manisnya iman. Atau misalnya penyakit apalagi yang lain itu taklid, misalnya ini penyakit al-ahwa ya, penyakit taklid misalnya, ketika dia selamat dari yang namanya taklid, dia tidak taklid dengan siapapun, maksudnya taklid yang buta itu ya, dia selamat dari penyakit taklid, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Serta yang lainnya ya, karena banyak penyakit ahwa itu, penyakit yang berkaitan dengan syubhat ya, seperti misalnya keraguan-raguan, orang ragu-ragu, lawannya adalah yakin. Nah ketika misalnya hatinya itu yakin dan tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Ini al-ahwa al-mudillah. Atau dari penyakit wasyahawat al-muharramah, dari penyakit syahwat, yaitu keinginan hawa nafsu. Kalau tadi al-ahwa itu berarti ya syubhat, kalau ini syahwat yang diharamkan. Ya seperti syahwat tentang dunia. Orang yang hatinya itu sedang terkena penyakit syahwat, maksudnya mengikuti nafsunya untuk meraih dunia. Mungkin dia sedang mengejar harta. Itu dengan yang namanya manisnya iman, nikmatnya tadi, tenangnya menjalankan ketaatan, itu biasanya nggak dirasakan. Nggak akan mendapatkan manisnya iman. Lalu sekarang misalnya kita ambil contoh. Orang itu sedang mengejar harta. Bagaimana dia bisa menumpuk-numpuk harta, sementara di satu sisi dia disuruh untuk bersedekah. Ketika dia bersedekah misal ya, dan hatinya masih terpenuhi dengan syahwat untuk menumpuk harta, bersedekah itu rasanya berat. Dan kalau berat, dia nggak akan bisa merasakan nikmatnya bersedekah, kan begitu. Tapi kalau dia lepas dari
Penyakit syahwat tadi yaitu terkena urusan-urusan dunia, baik harta, tahta, wanita atau yang lain, dia selamat dari itu, maka dia akan merasakan nikmatnya menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa mata maridu wa saqima lam yajid halawatal iman. Tapi kalau dia lagi sakit, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya iman. Bal yastahli ma fihi halakuhu minal adwa'i wal ma'asi. Bahkan dia bisa saja menganggap manis sesuatu yang bisa membinasakan dirinya, yaitu berupa hawa nafsu dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Ini ketika orang hatinya sedang sakit. Justru ketika melakukan maksiat malah dia merasakan nikmat. Ini berarti memang hatinya sedang sakit gitu. Dicontohkan di sini. Wa min huna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Maksudnya orang yang berzina di saat dia berzina maka dia tidak beriman. Ya, orang yang berzina di saat dia sedang berzina maka keimanannya itu bukan berarti hilang ya. Keimanannya itu tidak sedang sempurna. Di saat orang sedang bermaksiat, seperti di sini contohnya berzina, di saat orang itu sedang berzina, maka dia dikatakan tidak beriman di sini, tapi maksudnya tidak sempurna keimanannya. Dan kalau orang tidak sempurna keimanannya, maka dia tidak akan merasakan manisnya iman. Tapi ingat di sini ya, kalimat la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Tidaklah orang yang berzina di saat dia berzina itu dalam keadaan beriman. Bukan berarti di sini tidak beriman, di sini artinya kafir. Tetapi artinya tidak sempurna imannya. Karena kalau kita menyatakan orang yang berzina itu kafir, nanti sama seperti kelompok Khawarij atau kelompok Mu'tazilah yang menyatakan murtakibul kabirah adalah kufur atau syirik, ya termasuk kufur. Pelaku dosa besar menurut kelompok Khawarij atau kelompok Mu'tazilah, mereka menghukumi di dunia ini mereka adalah kafir. Sehingga hadis-hadis seperti ini mereka katakan ini loh penguatnya atau dalilnya. Nabi mengatakan orang yang berzina ketika dia sedang berzina dia tidak dikatakan beriman. Kalau tidak beriman kan kafir kan gitu. Tapi maksudnya kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanan. Nah, kaitannya dengan halawatul iman tadi, kalau orang tidak sempurna keimanannya, dia sedang berzina. Kira-kira di saat dia berzina, dia berpikir tentang manisnya iman enggak? Atau ya, di saat dia berzina dia merasakan nikmatnya ibadah enggak? Kan tidak, karena memang dia sedang diselimuti oleh perbuatan maksiatnya tersebut. Makanya di situ dikatakan tidak sempurna imannya. Dikatakan li'annahu law kamula imanuhu lawajada halawatal iman fastaghna biha an istihla'il ma'asi. Karena jika orang itu sempurna imannya, dia tinggalkan maksiat dan dia berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna imannya, maka dia akan mendapatkan, dia akan merasakan manisnya iman, sehingga dia merasa cukup dengan manisnya iman itu dan dia tidak membutuhkan rasa manisnya kemaksiatan. Yang ini memang orang itu butuh bertahap untuk bisa menuju ke arah merasakan manisnya iman. Dia tinggalkan maksiat, meskipun merasa berat dia tinggalkan, lalu dia tinggalkan lagi, maka nanti dia akan lama-lama bisa merasakan manisnya iman. Sehingga di sini hadis tentang manisnya iman ini yang menjadi pembahasan pokok dalam bab ini. Terusnya, bayanu hisanil iman
man ittasafa bihinna wajada halawatal iman. Ini penjelasan tentang perkara-perkara yang hisal man ittasafa bihinna, perkara-perkara yang barang siapa disifati dengan perkara-perkara tersebut, barang siapa yang disifati dirinya dengan perkara-perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dan insya Allah hadisnya masyhur ya. Terus ya akhil habib, laqad warada dzikru halawatil iman fil adidi min ahadisil Mustafa sallallahu alaihi wasallam tajiduha biidznillah fi hadzal mabhas. Sungguh ada penyebutan tentang manisnya iman di beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salah akan dijumpai dengan izin Allah di dalam pembahasan ini. Kata muallif, faqad jama'tuha wa rattabtuha asa an yuwafiqana lil amali biha wa da'wati ilaiha. Sungguh kata muallif, aku telah kumpulkan dan aku urutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya ya, hadis-hadis tentang halawatul iman. Ya, semoga kita itu bisa mengamalkannya serta mendakwahkannya, dan ini penting. Ya, ini muallif mengajak kita semoga kita itu bisa mengamalkannya, karena kalau sekarang kita pelajari tentang manisnya iman, kalau ini cuma ilmu tapi tidak membuahkan amalan, percuma kan gitu. Orang nggak akan bisa merasakan. Cuma dengar ceramah atau mungkin mengkaji tentang manisnya iman itu apa, dia kaji gitu, tapi nggak membuahkan amalan, maka manisnya iman juga nggak akan didapatkan. Lalu di samping orang itu mengamalkan, dia juga harus berusaha mendakwahkan, supaya kalau dia benar-benar merasakan, dia juga ingin orang lain juga merasakannya. Dan sekarang hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Kata Nabi SAW, 3 perkara yang barang siapa ketiga perkara itu ada padanya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu pertama, agar Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding yang lain. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding yang lain. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, agar dia mencintai seseorang, maka dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Serta yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar, agar dia membenci atau dia benci, tidak suka dia kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Sekarang kalau ada api yang menyala-nyala gitu, diri kita itu dilemparkan, pasti kita itu kan menolak. Nah, sama juga di sini. Yang ketiga ini orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Ini kalimatnya, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatil iman. Lah kalau sekarang, kalau 3 perkara ini tidak ada pada diri seorang, bagaimana? Ya tidak akan mendapatkan kan gitu, karena ini 3 perkara harus ada pada diri seseorang kalau dia ingin mendapatkan manisnya iman. Ada yang mengatakan ketiga-tiganya harus ada. Ada yang mengatakan minimal salah satunya itu harus ada. Karena kalau orang itu tidak mendapatkannya, maka dia juga tidak akan mendapatkan manisnya iman. Kalau ada, dia akan dapatkan. Kalau tidak ada, dia tidak akan mendapatkan. Ini mafhum mukhalafahnya ya. Karena di sini Nabi mengatakan 3 perkara yang barang siapa 3 perkara itu ada padanya. Nah sekarang kalau dibalik mafhum mukhalafahnya, kalau tidak ada,
berarti dia juga tidak akan mendapatkan manisnya iman. Makanya ada riwayat yang lain, yaitu la yajidu ahadun ta'mal iman atau halawatal iman. Seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman. Ini tegas menyatakan tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai orang itu, tiga perkara ini disebutkan. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW akhbar fi hadal hadis anna lil imani halawatan fil qalb. Di dalam hadis ini Nabi SAW memberitahukan bahwa keimanan itu memiliki rasa manis di hati. Idza wajadahal abdu sallathu anil mahbubatid dunyawiyah. Jika hamba itu mendapatkan manisnya iman, itu dia akan, atau manisnya iman ini akan mencabut dirinya dari kecintaan kepada dunia atau kecintaan yang bersifat duniawi. Jadi kalau sekarang ya, kita itu kalau belum merasakan manisnya iman, itu dengan kecintaan duniawi itu masih susah untuk lepas. Tapi kalau sekarang orang itu bisa merasakan dalam hatinya manisnya keimanan, dan tadi sudah dijelaskan apa itu manisnya keimanan. Rasa ketenangan, lapang ketika menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah itu rasanya nyaman. Enggak ada rasa menyesal gitu. Karena dia senang gitu. Dia senang ketika melakukan keimanan atau menjalankan ketaatan. Itu kan susah didapati oleh seorang. Rata-rata orang itu ketika bersedekah saja masih ada sisi beratnya, kan berarti dia belum bisa merasakan. Maka ketika seorang hamba itu bisa merasakan, kata mu'allif, salathu anil mahbubatid dunyawiyah. Manisnya iman itu bisa mencabut orang tersebut dari kecintaan kepada duniawi. Kecintaan yang bersifat duniawi. Serta wa'anil aghradin nafsiyah. Dicabut, dilepas dia dari tujuan yang bersifat hawa nafsu. Wa aujabat bil hayata thayyibah, dan dia akan mengharuskan dia rasa manisnya iman ini atau manisnya iman ini akan mengharuskan dia mendapatkan al hayata thayyibah, kehidupan yang baik. Ini kata mu'allif ini. Fa inna man ahabba lillah wa li rasulihi lahaja bi dzikrillah tab'an. Karena orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia itu lancar untuk berzikir kepada Allah, dan itu suatu yang pasti. Orang itu ketika dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalau untuk berzikir itu seperti lanyah gitu loh. Ngomong itu gampang. Kenapa? Ada kecintaan dan rindunya kepada Allah dan Rasulnya. Untuk berzikir kepada Allah itu pasti gampang. Karena fa inna man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Ini kaidah. Atau pepatah Arab mengatakan, barang siapa menyukai sesuatu pasti dia akan banyak menyebut-nyebut. Jadi misalnya ya, kita ambil contoh nih. Orang yang merasakan manisnya iman dalam beribadah, dan dia suka menyebut-nyebut ibadah tersebut. Kenapa? Dia merasakan nikmatnya iman, nikmatnya jalankan ketaatan. Misal orang itu sedang pikirannya ingin sedekah, ya, dalam hati orang ini pikirannya ingin sedekah, karena mungkin kondisinya sudah tua gitu kan, merasa amalnya masih sedikit, sementara dia masih punya harta yang banyak. Maka orang ini biasanya ketika memang dia merasakan nikmatnya untuk bersedekah, sehingga dia punya keinginan yang kuat, maka kemana-mana tanya, mana yang bisa menerima sedekah, tempat mana yang bisa saya kasih sedekah, masjid mana yang bisa menerima sedekah, pondok mana, kan gitu. Ini tadi biasanya orang-orang tua yang memang dia ingin, misalnya dia punya harta, masih punya tanah ini harus bermanfaat bagi saya, sehingga dia tanya, kira-kira siapa yang bisa membangun, kan gitu.
Kira-kira siapa yang bisa memanfaatkan ini kan itu? Karena dia ada keinginan untuk mendapatkan pahala darinya. Dan ketika dia keluarkan itu nggak ada rasa menyesalnya. Kenapa? Dia ini sedang merasakan nikmatnya bersedekah. Jadi kalau orang memang tadi punya kelebihan rezeki, kemudian dia merasa mungkin tanggungannya sudah lepas semua, kondisinya sudah tua, anak-anaknya sudah pada dewasa, bahkan sudah berkeluarga dan mereka sudah dirasa cukup. Sekarang mau apa lagi kan itu? Ini misalnya bagi orang tua. Meskipun ya tidak semuanya. Kadang semakin tua juga pikirannya terhadap dunia juga masih terus menggebu-gebu juga ada kan gitu. Sudah tua masih tetap saja ingin mendapatkan keuntungan ini, keuntungan itu, dagang ini, dagang itu kan masih ada. Karena memang dia mungkin belum merasa puas gitu. Masih ingin mengejar. Dia mungkin membandingkan orang lain yang dia itu kaya. Sementara padahal kondisinya sudah tua, yang harusnya dia istirahat gitu. Tapi tidak, dia masih ngangsa banget itu, mangas tuh. Masih tetap ingin mengejar. Jadi dia itu nggak bisa untuk merasakan nikmatnya sedekah gitu. Makanya di sini man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang menyukai sesuatu, dia kan banyak menyebut-nyebut. Ya contoh lah urusan-urusan yang antum biasa jalani, sedang suka apa ya kemana-mana pasti disebut-sebut. Apalagi kalau pembicaraan tentang itu asik dia. Nah, lalu wajtahada fi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qaddama mutaba'atahu ala kulli qaunin wa ala iradatin nufusi wa aghradiha. Dan dia bersungguh-sungguh untuk mutaba'ah kepada Rasul, untuk bisa meneladani Rasul, dan dia dahulukan di dalam mutaba'ah ya, dia lebih mendahulukan mengikuti Rasul dibanding semua ucapan yang lain. Wa ala iradatin nufus, dan juga dibanding keinginan nafsu, ya keinginan dirinya, serta wa aghradiha, tujuan-tujuan dalam dirinya. Jadi orang itu tadi ketika dia sedang gemar, misalnya tadi saya contohkan bersedekah, dia bertanya ya supaya benar sedekahnya, ya itu dia ingin sedekah itu menjadi ladang pahala untuknya. Ini orang yang memang lebih ingin mendahulukan ittiba kepada Rasul, gimana ini bisa benar-benar pahala kan itu. Karena dia ingin mengharapkan ketika sekarang dia katakanlah dia wakafkan sesuatu, ini wakaf ini kira-kira benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Karena dia ingin yang bermanfaat betul-betul dimanfaatkan dan dia bisa mendapatkan pahalanya. Maka ketika dia mengikuti keinginan nafsunya itu disingkirkan. Karena dia merasa keinginan nafsu itu gak akan ada habis-habisnya. Kalau nafsu dituruti, itu gak akan pernah habis-habisnya. Itu bisa merasakan memiliki sesuatu, punya rumah, itu maunya di model ini, bongkar lagi, bangun model lagi. Ternyata nggak cocok. Oh, ada model lain, bongkar lagi. Ternyata ya ini dirubah lagi, yang ini itu nggak akan selesai sampai kapanpun. Semuanya juga gitu. Yang punya mobil juga begitu. Mau di-upgrade lagi, mau di-custom lagi, mau di macam-macam kan gitu. Motor juga sama, mau dimodif ini kurang, ininya kurang, ganti lagi, ini ganti terus. Nggak akan pernah habis. Itu kalau mengikuti nafsu. Tapi orang yang punya merasakan manisnya iman, dia ya akan lebih mendahulukan untuk mutaba'atur Rasul, untuk lebih mengikuti, mengedepankan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terusnya, faman kana kadzalik fa nafsuhu mutmainnah mustahliyatun lit-ta'at, maka barang siapa yang seperti itu keadaannya, itu dia merasakan manisnya iman, fa nafsuhu mutmainnah, jiwanya tenang, mustahliyatun lit-ta'at, merasakan manisnya ketaatan, merasakan nikmatnya orang itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Qadin syaraha sadru sahibiha lil Islam fa huwa ala nuri min rabbih. Maka sungguh
dadanya itu lapang, dada pemiliknya ini ya, ini lapang menerima Islam dan dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Ini orang kalau sudah dilapangkan dadanya menerima Islam, ini kan tanda baik kan? Tanda baik ini kalau orang itu dalam hatinya menerima ajaran-ajaran Islam, dia lebih mengedepankan Islamnya daripada nafsunya. Ini tanda orang baik. Karena Allah mengatakan, فَمَا يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah ingin berikan petunjuk kepadanya, Allah lapangkan dia untuk menerima Islam. Jadi ajaran-ajaran Islam berusaha dia jalani, lapang dia. Yang ini dia jalani, ternyata ada yang lain dia jalani lagi, dia jalani terus. Ini orang yang memang sedang Allah berikan petunjuk kepadanya, dan Allah bimbing dia sehingga dia terus berada di dalam cahayanya. Kemudian wa hadzal hadisun nabawiyyu, ini belum berangkat tentang hadisnya ya. Wa hadzal hadisun nabawiyyu dzikra fihi salasu hisal fi banihil ahamiyah liman yu'amminu wa yabhasu an halawatil iman. Dan hadis Nabi tadi, yaitu salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatil iman. Hadis Nabi ini menyebutkan 3 perkara yang benar-benar penting bagi orang yang punya cita-cita dan berusaha mencari, ingin merasakan manisnya iman. Bukan cuma sekedar mendengar, tapi dia berusaha untuk bagaimana bisa mendapatkannya, dan dia berusaha mencarinya. Al-khaslatul ula, perkara yang pertama, yaitu mahabbatullahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama yaitu mahabbatullahi ta'ala wa rasulihi, kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi ini dibagi menjadi 2 ini. Kecintaan kepada Allah dulu ya, mahabbatullahi ta'ala, kecintaan kepada Allah. Karena nanti mahabbatu Rasul merupakan cabang ya, atau tuntutan. Orang kalau mencintai Allah, ya dia harus mencintai Rasul kan gitu. Maka didahulukan yang pokok dulu, yaitu mahabbatullahi ta'ala. Ini pembahasan paling pokok di sini. Kaitannya dengan halawatul iman, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kita ketahui bahwasanya yang namanya kecintaan kepada Allah itu adalah tingkatan yang tertinggi. Karena ini termasuk rukun ibadah. Sesuatu yang harus ada dalam ibadah kita. Kalau tidak ada kecintaan, orang itu gak mungkin mau beribadah. Maka cinta kepada Allah ini termasuk rukun terpenting dalam rukun ibadah. Qala al-imamu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala an mahabbatillahi ta'ala. Hiya ya al-imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan tentang kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ini kita bawakan di sini atau kita baca di sini. Qaulnya Ibnu Qayyim, dikatakan hiyal manzilatul lati fiha tanafasal mutanafisun. Yang namanya kecintaan kepada Allah, yaitu kita mencintai Allah, itu adalah tingkatan yang fiha tanafasal mutanafisun, karenanya orang-orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bagaimana bisa mendapatkan kecintaan kepada Allah? Wa ilaiha syahasal amilun, dan kepadanya tertuju orang-orang yang beramal. Orang-orang beramal itu sebenarnya untuk apa sih? Ya bagaimana bisa mencintai Allah kan gitu. Wa ila ilmiha syammaras sabiqun, dan untuk mengetahuinya syammaras sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba itu bersiap-siap. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba bersiap-siap untuk mengilmuinya. Wa 'alaiha tafanal muhibbun, dan di atas kecintaan kepada Allah, orang-orang yang mencintai itu ingin mati. Kalau bisa kita mati di atas cinta kepada Allah. Wa bi rawhi nasimiha tarawwahal 'abidun, dan dengan sejuknya angin kecintaan kepada Allah, orang-orang yang beribadah itu merasa nyaman.
Fahiya qutul qulub, kata Ibnu Qayyim, yang namanya cinta kepada Allah itu adalah makanan pokoknya hati. Yang namanya makanan pokok itu kan harus ada dalam setiap hidup kita kan itu. Dan hati, makanan pokoknya adalah cinta kepada Allah. Wa hidaul arwah, gizi bagi roh. Wa qurratul uyun, dan juga penyejuk pandangan mata. Terusnya dulu nih, perkataannya Ibnu Qayyim luar biasa nih. Wa hiyal hayatul lati min man hurimaha fa huwa min jumlatil amwat. Yang namanya kecintaan kepada Allah adalah kehidupan yang kalau orang terhalang darinya, kalau orang tidak bisa mendapatkan kecintaan kepada Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang mati. Kalau dalam hidup kok nggak ada rasa cinta kepada Allah, ya sudah, mending mati. Karena seperti orang-orang kafir gitu. Wa nurun ladzi man faqadahu fa huwa fi biharid dhulumat. Dan cinta kepada Allah itu adalah cahaya yang kalau orang kehilangan cahaya itu, maka dia itu seperti berada di lautan kegelapan, berada dalam kegelapan yang sangat luas. Wasyifa'un ladzi man udimahu halat biqalbihi jami'ul asqam. Cinta kepada Allah itu seperti obat penyembuh, ya, obat kesembuhan yang kalau orang tidak memilikinya, tidak ada pada dirinya ini kecintaan, maka hati itu akan terkena semua penyakit. Semua penyakit akan mengenai dirinya, ibarat tubuh ini sudah tidak ada antibodinya. Kalau sekarang tubuh nggak ada antibodinya, kira-kira gimana? Mungkin penyakit ini mudah masuk, penyakit itu mudah masuk kan gitu. Kalau penyakit ini sudah mudah masuk, ya nggak bisa sembuh dari ini, nggak bisa. Terus bertambah lagi, bertambah. Maka seperti itu pula kecintaan kepada Allah, dikatakan seperti antibodi ini, yang kalau nggak ada semua penyakit bisa masuk. Waladdatul lati man lam yadfar biha fa'aishuhu kulluhu humumun wa alam. Dan kecintaan kepada Allah adalah kelezatan yang kalau orang tidak mendapatkannya, maka hidupnya itu penuh dengan kesedihan dan rasa sakit. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau orang sudah kehilangan kecintaan kepada Allah, berbahaya nih. Karena itu perkara yang pokok tadi dikatakan bahwa itu adalah makanan pokok hati kita, gizi untuk roh kita, penyejuk pandangan untuk roh atau untuk hati kita. Kalau nggak ada ya sudah, mending kita itu mati gitu. Kalau nggak ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tentang dalil-dalilnya, ya, tentang masalah kecintaan kepada Allah, ini kita bahas pada kesempatan yang akan datang, masalah cinta kepada Allah. Yang ini merupakan perkara yang paling pokok untuk kita bisa mendapatkan manisnya iman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.